Shalom, apa kabar semuanya? Teman-teman di kawasan Nusantara, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam konten pendidikan dan pengajaran. Nah, saat ini saya akan membahas tentang abortus atau aborsi. Tapi sebelumnya saya minta tolong teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share. Teman-teman yang terkasih, khususnya ibu-ibu anggota komunitas Hain dan Kebaya Indonesia, para mahasiswa kebidanan, mahasiswa keperawatan, para nakes di seluruh wilayah Nusantara. Saya ingin sharing tentang aborsi. Apa sih itu aborsi? Aborsi adalah berakhirnya peristiwa kehamilan sebelum kehamilan usia 20 minggu. Baik itu keluar semua hasil konsepsinya atau hasil pembuahannya, ataupun tidak keluar semua, dan biasanya yang dikeluarkan atau janinnya itu berat badannya kurang dari 500 gram. Bermula dari apa sih terjadinya aborsi itu? Aborsi bermula dari kejadian kehamilan yang tidak diinginkan, baik karena hubungan suka sama suka maupun karena kecelakaan yang disebabkan oleh pemerkosaan atau hubungan sedara. Jadi banyak hal yang membuat seseorang memutuskan untuk mengaborsi janinnya. Juga salah satunya karena karir ataupun mereka masih dalam proses belajar. Ada beberapa perusahaan yang tidak menginginkan seorang pekerja perempuan hamil dan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pekerjaannya apabila mereka dalam kondisi hamil. Begitu pula mereka yang masih sekolah itu akan sulit apabila mereka sekolah dalam kondisi hamil karena banyak sekali risikonya. Apa saja risiko dari aborsi? Yang pertama adalah risiko fisik. Risiko fisik adalah perdarahan, kemandulan atau infertilitas, dan kematian. Berikutnya adalah risiko psikis. Risiko psikis adalah perasaan cemas, takut, panik, tertekan, stres, trauma, mengingat proses aborsi itu cukup dan sangat menyakitkan. Kemudian merasa berdosa karena telah membunuh janin yang tidak berdosa dan tidak lagi merasa percaya diri. Risiko berikutnya adalah risiko sosial. Ketergantungan pada pasangan seringkali menjadi lebih besar karena merasa bahwa perempuan itu sudah tidak perawan. Yang kedua, perempuan akan sulit menolak ajakan pasangan untuk melakukan hubungan seksual. Risiko lain adalah pendidikan menjadi terputus dan masa depan menjadi terganggu. Risiko berikutnya adalah risiko ekonomi. Tindakan aborsi memerlukan biaya yang besar. Namun, memelihara seorang anak dan memutuskan untuk merawatnya sepanjang hidupnya juga membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Saat ini biaya aborsi itu sangat tinggi, apalagi kalau disertai dengan komplikasinya. Apa saja sih macam-macam abortus? Yang pertama adalah abortus spontan, abortus buatan, abortus iminen, abortus insipient, abortus incomplete, abortus complete, misabortion, abortus habitualis, abortus infectious, abortus septic, abortus provocatus criminalis. Jadi ada banyak ya, ada 12 macam aborsi ya. Kita akan menjelaskan satu persatu. Abortus spontan. Abortus spontan adalah abortus yang terjadi secara alamiah, tanpa intervensi atau tanpa buatan untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Yang kedua adalah abortus buatan. Abortus yang terjadi akibat intervensi tertentu yang bertujuan untuk mengakhiri proses kehamilan. Abortus iminen, yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi. Dalam hal ini, keluarnya janin masih dapat dicegah dengan obat-obatan hormonal dan obat-obatan antispasmodika.
maka kehamilan itu sebetulnya masih mungkin dan masih bisa dipertahankan. Berikutnya adalah abortus incipient. Abortus ini adalah perdarahan ringan hingga sedang pada kehamilan muda, di mana hasil konsepsi masih berada di dalam rongga rahim. Proses aborsinya sedang berlangsung dan akan berlanjut menjadi abortus incomplete atau komplit. Abortus incomplete adalah merupakan istilah dari keguguran bersisa. Artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan. Di dalam rahim hanya tinggal plasenta dan desidua. Abortus incomplete ini adalah lanjutan dari abortus incipient. Berikutnya adalah abortus komplit atau kita sebut keguguran lengkap. Di sini tidak meninggalkan sisa sama sekali. Seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim menjadi benar-benar kosong. Berikutnya adalah misabortion, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada di dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama 2 bulan atau lebih. Sedangkan aborsi habitualis di mana kegugurannya berulang-ulang atau membakat. Penderita mengalami keguguran 3 kali berturut-turut atau lebih. Berikutnya lagi adalah abortus infeksius dan abortus septik. Adalah abortus yang disertai dengan infeksi genitalis. Selanjutnya adalah abortus provocatus atau indocent abortion. Adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah abortus provocatus medicinalis, adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil maka akan membahayakan sang ibu. Saudaraku yang terkasih, alasan melakukan aborsi yang pertama adalah keluarga tidak siap menerima kehamilan, misalnya karena tidak ber-KB atau gagal dalam ber-KB. Mereka membatasi jumlah anak atau jarak kehamilan terlalu dekat. Yang kedua, keluarga memiliki ekonomi yang pas-pasan atau sangat kurang, sehingga cenderung menolak kelahiran seorang anak. Ketiga, karena kasus perkosaan. Yang keempat, karena peraturan perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawatinya untuk hamil meskipun punya suami selama dalam kontrak, dan atau kalau ketahuan hamil mereka akan dikeluarkan. Berikutnya adalah pergaulan bebas. Dari segi medis diketahui umur reproduksi sehat antara 20 hingga 35 tahun. Maka biasanya sebelum 20 atau setelah 35 tahun seorang ibu cenderung cemas dan cenderung tidak menginginkan suatu kehamilan yang sehat. Berikutnya adalah pandangan sebagian orang bahwa tanda-tanda kehidupan janin antara lain adalah detak jantung janin, yakni umur sekitar 3 bulan. Maka hal ini akan memicu pengguguran kandungan sebelum 3 bulan, dianggapnya sesuatu hal yang biasa atau sah-sah saja, karena dianggapnya bayi atau janin belum bernyawa. Selanjutnya adalah abortus provocatus criminalis. Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal dan tidak berdasarkan indikasi medis. Sebagai contoh, aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Baik demikian teman-temanku, tenaga kesehatan, mahasiswa
S1 kebidanan, S1 keperawatan di seluruh kawasan Nusantara. Demikian sharing kami tentang aborsi. Semoga sharing ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.